فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan dan mengakhiri daripada pembahasan hadis yang berisikan tentang larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing, dan larangan bersuci dengan tangan kanan, dan larangan bernafas di dalam bejana atau cangkir atau gelas atau yang semisalnya. Hadisnya disetorkan terlebih dahulu serentak seperti biasanya. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik, disimak. Qala al-muallifu asbahullah, halaman 124, halaman 124, disimak bagian tengah itu. Wa hukiya an ba'di ahli dhahir, dhahiriyah, seringnya itu ahli dhahir dikenal dhahiriyah, kelompoknya Dawud ad-Dhahiri. Ahli dhahir itu pengikutnya siapa? Dawud ad-Dhahiri. Nah, dhahiriyah di kelompoknya namanya dhahiriyah, pengikutnya Dawud ad-Dhahiri. Dawud ad-Dhahiri. Nah, 124 bagian tengah itu. Jadi ahli dhahir sama dengan ad-Dhahiriyah. Pengikutnya siapa? Atsba' Dawud ad-Dhahiri. Atsba' Dawud ad-Dhahiri. Nah, jadi nanti kalau antum jumpai artikel Dhahiriyah, Ahlul Dhahir, siapa mereka? Kita katakan mereka adalah pengikutnya siapa nih? Pengikutnya Dawud ad-Dhahiri. Pengikutnya Dawud ad-Dhahiri. Naam. Kita lihat, wa hukiya an ba'di ahli dhahir annahu la yuzzi'uh. Dan dinukilkan, dinukilkan dari sebagian Dhahiriyah al-Dhahir bahwasanya yang seperti itu tidak sah. Ini kaitannya masalah apa sih? Nah, barakallahu fiik. Masalah apa kaitannya? Masalah bersuci dengan tangan kanan. Menurut Dhahiriyah enggak sah. Kenapa? Kan dilarang katanya. Berarti karena dilarang itu berarti enggak boleh kita bersuci dengan tangan kanan. Iya kan? Hadisnya kan jelas itu, kata mereka ya. Lihat itu. La yumsik na'am wa la yatamassah minal khala' bi yaminih, dan janganlah bersuci dengan apa? Dengan tangan kanannya. Kata Ahlul Dhahir Dhahiriyah, berarti kalau bersuci dengan tangan kanan enggak sah gitu loh. Bisa dipahami? Saya pahami ya? Itu menurut Ahlul Dhahir Dhahiriyah tadi itu. Karena larangannya jelas, wala yatamassah minal khala' bi yaminih, dan janganlah bersuci, nah barakallahu fiik, dari BAB atau kencing dengan tangan kanannya. Nah, kata mereka karena ini larangan, berarti enggak sah kalau orang bersuci dengan tangan kanan. Kemarin pendapat yang kuat bagaimana kemarin? Pendapat jumhur ahlul ilm, sah atau tidak kemarin? Sah. Karena kadang-kala orang itu kan ada yang tangannya putus. Ya, yang kiri apa? Yang kiri enggak ada, adanya kanan misalkan. Kemudian kadang ya barakallahu fiik ada juga yang cacat tangannya sehingga dia pakai tangan kanan. Intinya sah. Bisa dipahami? Cuman ketika memungkinkan untuk tangan kiri jangan pakai tangan kanan, dah itu aja. Bisa dipahami ya? Nah, menurut Dhahiriyah, Ahlul Dhahir pengikutnya Dawud ad-Dhahiri, la yuzzi'uh, enggak sah. Li'annahu manhiyun anhu, karena dilarang katanya. Ini alasannya. Jadi enggak sah karena alasannya dilarang. Jadi enggak sah bersuci pakai tangan kanan, enggak sah katanya. Alasannya apa? Dilarang. Falam yufid maqsudah, tapi belum memberikan faedah apa yang diinginkan. Kama law istanja birraut war rummah. Bermirip itu ya. Sebagaimana orang yang bersuci dengan apa? Dengan kotoran hewan. Namanya kotoran hewan. Kata mereka enggak sah. Fa inna nahya yatanawal amrayn. Ini kiasan sama Dhahiriyah mengkiaskan. Dikarenakan larangan tersebut mencakup apa? Dua perkara. Paham? Mencakup dua perkara. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara keduanya, anna rausa alatun istijmar al mubashirah lil mahal. Penting ini bedanya.
Dikarenakan kotoran hewan itu, raus kotoran hewan itu adalah alat untuk istijmar yang menyentuh langsung pada tempatnya. Sekarang ketika antum beristijmar dengan gumpalan kotoran hewan, itu kan otomatis kalau antum ingin membersihkan area barakallahu fiik, misalkan orang BAB atau kencing, yang nempel langsung ke kemaluan apa? Tangan atau gumpalan kotoran hewan tadi? Tangannya atau gumpalannya? Gumpalan tadi, kotoran hewan yang sudah mengeras. Karena nggak mungkin kan antum mau membersihkan yang nyenggol tangannya, nggak mungkin kan? Yang nyenggolnya alatnya tadi. Bisa dipahami nggak? Antum ketika beristinja dengan batu, istijmar, antum bersihkan bagian belakang. Yang nyenggol bagian belakang duburnya itu, batunya itu atau tangannya? Batunya. Ini maksudnya. Bisa dipahami? Kata mereka, kalau kotoran hewan itu kan alatnya. Alat yang digunakan istijmar dan menyentuh langsung tempatnya. Wa syartuhu, syaratnya falam yajuz isti'mal manhi anhu fiha. Syaratnya tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang dalam hal tersebut. Maksudnya apa? Yang dilarang itu menggunakan tangan kanan langsung, nyentuh langsung. Paham ya? Kalau istijmar itu kan pakai tangan kanan, tapi kan yang nyentuh langsung bukan tangannya, tapi batunya. Mirip dengan kisahnya ketika antum kencing, kemudian barakallahu fiik, nggak ada air, membersihkannya pakai batu. Antum ngambil batu pakai tangan kanan, paham ya? Mungkin besar atau misalnya, kemudian kemaluan tempelkan batu boleh, walaupun yang pegang tangan kanan. Itu istilahnya seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, wal yadu alaysat mubasyarah li mahal. Sedangkan tangan itu enggak bersentuhan langsung, laysat mubasyarah, tidak bersentuhan langsung dengan tempat. Tempat itu masih kemaluan. Iya kan? Yang menyentuh langsung kemaluannya atau alatnya? Alatnya. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau antum istinja atau istijmar pakai batu, yang bersentuhan dengan kemaluan batunya atau tangannya? Batunya. Bisa dipahami? Nah, kita lihat. Wala syartan fihi, dan enggak ada syarat di situ. Inna ma yatanawal biha al-hajar al-mulaqi lil mahal. Akan tapi tangan tadi itu hanya yatanawal mengambil dengan tangan kanan tadi batu yang digunakan untuk apa? Bersentuhan dengan apa? Dengan area dengan kemaluan tadi. Paham? Jadi tangan kanan hanya ngambil kemudian nanti digunakan, yang menggunakan itu memang tangan kanan, cuman yang bersentuhan langsung tangannya atau batunya? Batunya. Bisa dipahami? Batunya. Kita lihat. Fasara nahyu anha ta'dibun wa la yamna' lizza. Masyaallah, dijelaskan lagi. Maka menjadi larangan tersebut hanya memberikan adabnya, sopannya itu pakai tangan kiri sekalian. Itu maksudnya. Jangan pakai tangan kanan. Bukan berarti enggak apa? Wa la yamna' lizza. Bukan berarti apa? Enggak sah, tapi kata beliau wa la yamna' lizza, tidak menghalang-halangi keabsahannya. Izzak itu absah, sah itu artinya. Paham ya? Maksudnya gini, walaupun dia pakai tangan kanan ngambilnya, kemudian ketika menempelkan batu tadi untuk membersihkan pakai tangan kanan, tapi yang bersentuhan langsung tangan kanannya atau batunya, itu enggak masalah, itu loh. Sah. Mafhum? Yang dilarang itu pakai tangan kanan itu bagaimana ya? Kemaluan kemudian membersihkan pakai tangan kanan langsung, nyentuh langsung gitu loh. Sudah pahami enggak itu? Kalau ini kan lain. Istijmar itu kan yang bersentuhan langsung bukan tangannya, tapi apa? Batunya. Mafhum enggak, Hafidz? Berikutnya perhatikan. Wa fihi wujubut tamassuh wa izalatun najis. Masyaallah. Di dalam hadis ini juga ada wajibnya tamassuh. At-tamassuh, wajibnya bersuci dan menghilangkan najis. Jadi orang ketika bersuci otomatis menghilangkan najis. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Orang ketika bersuci, barakallahu fiik, otomatis apa dia? Menghilangkan najis juga di situ, karena kalau najisnya belum hilang kok dia bersuci, ya kelihatannya bisa dikatakan enggak sah gitu loh. Contohnya barakallahu fiik, dia wudu dia. Tapi TA1 nempel-nempel di situ, TA1-nya. Nempel-nempel di area itu. Sah enggak wudunya? Sah. Enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dia bersuci tapi posisinya najis masih ada. Jadi pahami? Jadi keupayakan pastikan ketika dia itu bersuci najis sudah hilang. Najis sudah hilang,
Nah, barakallahu fik, baik dengan cara istinja dengan air tadi atau dengan istijmar dengan batu tadi. Mafhum insyaallah Hasan? Ayo, dipahami itu, jangan sampai keliru. Masalah permasalahan yang baru, perhatikan. Qala ba'duhum kaifal jama' baina qawlihi la yumsikanna bil yamin wa la yatamassah bil yamin. Ayo, permasalahan yang, perhatikan permasalahan baru ini. Berkata sebagian mereka, bagaimana cara menjamak, menggabungkan, mensinkronkan antara perkataan Rasulullah SAW, janganlah kalian menyentuh dengan tangan kanan dan janganlah kalian bersuci dengan tangan kanan. Jangan kalian menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan jangan kalian bersuci dengan tangan kanan. Beda atau sama itu? Pahami baik-baik. Anak ulangi sekali lagi, dipahami baik-baik, fokus. Ada dua hadis. Yang pertama lafadznya, jangan kalian menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Menyentuh, memegang, menyentuh dengan tangan kanan ketika kencing. Yang kedua, jangan kalian bersuci dengan tangan kanan. Paham? Beda atau sama ini? Beda. Yang pertama menyentuh, megang kemudian dia kencing. Hafal ya? Jangan pakai tangan kanan. Kalaupun megang pakai tangan kiri gitu loh. Yang kedua ini bersuci. Perhatikan. Bersuci. Nah, bersuci jangan pakai tangan kanan, jangan tentu langsung tangan kanannya. Kalaupun pakai tangan kanan hanya bantu ngambil batu gitu loh. Ngambil gayung. Yang bersentuhan langsung tangan kiri. Mafhum Nazril? Ayo, kita lanjutkan. Dipahami loh, jangan sampai gagal paham loh ya. Fa kaifa sayaf'al? Fa kaifa sayaf'al li'annahu imma an yumsikal alah bil yamin wal hajarus shimal aw al-amil aqs. Bagaimana sekarang cara dikerjakannya? Bagaimana akan dikerjakannya atau kembali ke orangnya? Fa kaifa sayaf'al? Bagaimana orang itu akan mengerjakan kalau ternyata dua-duanya larang? Kenapa? Imma an yumsikal alah bil yamin. Ini perhatikan. Imma orang itu akan memegang alat itu dengan tangan kanan, alat batu, cintung, ciduk. Tangan kanan kan? Pertama. Wal hajar atau megang batu dengan apa? Tangan kiri. Batu kiri ya. Batunya di kiri, tangan kanan kosong. Atau tangan kanan megang batu, tangan kiri kosong. Nah, bagaimana caranya ini? Biar cara menggabungnya bagaimana? Awil aks atau sebaliknya. Jadi dengan dibolak-balik aja. Yang kiri kosong, kanan megang batu. Atau yang kanan kosong, kiri megang batu. Bagaimana ini? Farudda alaihi bi annahu la yalzam qad takun hajarah kabirah. Penting. Dibantah ucapan tersebut bahwasanya tidak harus yang namanya batu itu besar. Hajarah. Tidak harus yang namanya batu itu besar. Ada batu yang kecil pun ada juga. Bisa dipahami? Au nahu dzalik atau yang semisal itu. Wa rubbama la yahtaju ilal maski aslan 'inda tamassuh. Sahih. Kata beliau, wa rubbama, dan bisa jadi tidak memerlukan untuk apa? Memegang. Paham ya? Ketika membersihkannya. Seperti yang kami sebutkan, barakallahu fiik, kadang-kala mungkin dengan cara ya bagaimana antum gambarkan sendirilah, bayangkan sendiri. Kadang-kala orang bersuci ketika kencing itu enggak harus megang kemaluan, itu bisa. Paham ya? Nah, mungkin dengan keran yang ada selangnya. Paham ya? Terserah, yang jelas itu ucapan beliau kadang-kala seperti itu, tidak harus megang gitu loh. Amma indal baul, ayyuhana barakallahu fiik. Walaupun memang pada asalnya megang sih, cuman kadang-kala bisa dengan selang atau semisalnya. Lihat ini. Amma indal baul, adapun ketika kencing, faqad yahtaju an yumsik. Terkadang orang butuh untuk megang, terkadang loh ya. Butuh untuk megang hatta la yaqa'al baul fi makanin ya'udu ilaih. Agar air kencing itu tidak apa? Tidak jatuh ke tempat yang kembali ke dia. Maksudnya itu tangan untuk megang kemaluan untuk apa sih? Untuk apa sih alasannya Nasril? Kenapa kencing kok tangannya megang kemaluan, untuk apa aslinya? Untuk apa aslinya? Untuk mengapain? Untuk mengarahkan. Biar tidak sembarangan arah air kencingnya. Kalau dia misalkan apa yang enggak megang misalkan, kemudian posisinya air kencingnya banyak, bisa percikannya balik lagi gitu maksudnya. Terpahami? Itulah fungsinya. Nah, makanya ketika megang itu jangan pakai tangan kanan, tangan kiri. Kalau bersuci bagaimana pendapat yang kuat ini? Boleh enggak? Kalau bersuci megang batunya pakai tangan kanan boleh enggak? Boleh. Karena yang bersentuhan langsung bukan tangannya tapi apa? Batunya. Mafhum Izam? Ayo. Berikutnya sedikit lagi perhatikan. Qauluhu wala yatanafas fil ina, ucapan beliau, dan jangan bernafas di cangkir atau gelas atau bejana. Enggak boleh bernafas di cangkir, gelas atau bejana ketika minum. Misalkan gelasnya besar, air minumnya penuh,
Antum minum kok gak kuat sampai pertengahan perjalanan, taruh dulu, nafas dulu di luar, baru minum lagi. Jangan antum minum kemudian bernafas di situ, nggak boleh. Nggak boleh. Paham? Minum dulu, kok gak kuat, taruh dulu, bernafas dulu. Tenang, slow gitu kan, santai itu baru antum minum. Larangannya bagaimana? Bernafas di dalam cangkir atau gelas atau bejana tadi. Bisa digambarkan? Ada bayangan Ibrahim? Ada bayangan nggak? Itu yang dilarang. Mafhum? Adapun kalau bernafas di luar bejana, luar cangkir boleh. Minum, kok nggak kuat, khawatir karena nafas nggak kuat, lepas dulu, nafas dulu. Setelah itu baru minum. Bisa dipahami nggak? Ayo. Boleh nggak sekarang bernafas dalam botol? Ya, sama aja, dikiaskan. Kalau minum barakallahu fi botol aqua besar itu, nggak kuat nafas di situ, jangan. Taruh dulu, bernafas dulu, lanjutkan minum. Mafhum? Boleh nggak minum pakai sedotan? Minum pakai sedotan boleh nggak pada asalnya? Barakallahu fi, na'am, Sufyan. Minum pakai sedotan boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan. Paham ya? Ada gelas, antum pasang sedotan, antum minum pakai sedotan nggak boleh? Boleh aja, nggak ada larangan itu. Paham ya? Nah, adapun untuk larangan minum dari mulut botol langsung itu kalau botolnya itu mustarakah, dipakai untuk bersamaan. Karena khawatir nanti kalau dia minum mulut botol langsung, yang lainnya nanti merasa apa? Jijik. Kalau botol milik pribadi dan itu pun barakallahu memang dia minum sendiri, itu para ulama mengatakan nggak ada larangan. Karena kembali ke dia kan, jijik nggak jijik kembali ke dia kan, botol milik dia. Sudah dipahami? Seperti itu. Sudah kita lewati dulu ya. Sudah kita lewati. Perhatikan baik-baik. Kita baca lagi. Wa hadhi mas'alatun min masaili adab syarab. Dan ini permasalahan dari permasalahan adab dalam minum. Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tanaffus fil ina. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang bernafas di dalam bejana, cangkir atau gelas. Dalam bejana, cangkir atau gelas. Paham ya? Seperti itu. Mafhum? Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ikhtinasi asqiyah. Dan juga Rasulullah SAW melarang daripada apa? Menganggap wanita bejana-bejana atau botol-botol. Ikhtinas itu Allah alam menganggap seperti wanita. Maksudnya itu barakallahu fiik, minum langsung gitu loh. Antum tahu mencium enggak antum? Antum kalau mencium apanya? Mencium adik antum misalkan, yang nempel apanya? Hidungnya, telinganya atau mulutnya, Muhammad? Nah, itu maksudnya ikhtinasil asqiyah, itu maksudnya itu jangan minum nempel di mulut botol, itu maksudnya. Dikiaskan seperti mencium, menganggap itu perempuan itu loh. Paham belum? Ini. Minum nempel langsung ke mulut botol. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami ya? Nah, penjelasannya disebutkan wal hadis yadullu ala jawaz syarab. Tapi hadisnya itu memang ada khilaf sih, ini biar antum nanti enggak bingung, tak jelaskan nanti. Wal hadis yadullu ala jawaz syurbi min fisiqa. Tapi hadisnya menunjukkan bahwasanya diperbolehkan minum dari apa? Dari mulut botol, tapi dengan catatan itu. Botolnya botol yang sifatnya apa? Pribadi. Karena ilahnya kenapa kalau larangan tersebut dilarang? Karena kalau botolnya umum, jangan sampai yang lain tuh merasa apa? Jijik. Kalaupun botol umum berarti minumnya jangan ditempelkan ke mulut langsung, tapi agak naik ke atas ini. Paham? Tapi kalau seandainya itu milik pribadi bebas. Bisa dipahami enggak? Ayo na'am. Kita lihat. Wa jaa'a min hadits Kabsyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'iman faqumtu ila fiha faqata'tuhu. Lihat ini. Dan sungguh telah datang dari hadisnya Kabsyah, perhatikan, hadis Kabsyah radhiyallahu anha, beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW masuk kepadaku, fashariba min fi qirbatin, beliau tiba-tiba langsung minum dari apa? Dari mulut kirbah. Ingat-ingat, kirbah. Mulut kirbah itu bejana terbuat dari apa? Kulit kirbah namanya. Paham? Kirbah itu apa tadi? Bejana atau wadah terbuat dari kulit, dikondisikan. Itu kirbah namanya. Zaman dahulu kalau wadah-wadah pakai kulit bikinnya. Yang enggak tahu artinya diartikan ya, kirbah itu artinya itu.
Yang waktu itu kirbah tersebut mu'allaqah, digantung. Orang-orang Yaman itu kan gantungin kirbah. Anak pernah ditunjukkan itu, digantung gitu. Jadi posisinya, nah barakallahu fiik, nah kirbahnya itu menggantung, digantung gitu kan dari kulit. Ada kayak semacam talinya itu untuk digendong. Qa'iman dalam kondisi beliau berdiri. Berdiri. Jadi gini, afan. Beliau berdiri kemudian buka tutupnya, langsung beliau minum langsung nempel itu. Saya pahami? Nah, karena posisi kirbahnya digantung. Akhirnya fakumtu, aku pun berdiri ila fiha, kepada nah barakallahu fik mulut botol tadi itu. Nah, faqatatuhu, akhirnya aku putus. Jadi putus apanya barakallahu fik? Maksudnya talinya itu tadi diputus biar apa? Biar beliau lebih leluasa gitu loh. Paham ya? Kan posisi berdiri, digantung itu. Paham ya? Nah, sehingga beliau nah barakallahu fik khawatir apa? Nah, Kabsyah radhiyallahu anha tersebut merasa apa? Merasa istilahnya jangan sampai Rasulullah merasa keberatan atau merasa enggak enak ketika minum tadi kan berdiri. Para ulama telah menjelaskan minum dengan berdiri tidak haram tapi makruh. Paham ya? Karena dalilnya ada yang memalingkan. Larangannya la yashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang di antara kalian minum dengan berdiri, itu larangannya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW suatu ketika minum dengan berdiri karena zahmah, penuh banyak orang di situ. Kalau duduk nggak memungkinkan. Nah, di saat-saat seperti itu boleh. Ketika antum di dekat air Zam-Zam, kalau antum saya umrah atau haji, itu di situ nanti banyak orang, zahmah, penuh orang. Yang perempuan juga perempuan, yang laki-laki, padahal campur itu ada juga. Maksudnya karena banyaknya orang itu. Antum mau duduk ini nanti sulit. Kalau pas lagi musim itu penuh banget itu. Nah, itu bagaimana? Ya, minuman berdiri nggak ada larangan. Makruh maksudnya. Larangannya makruh apaan? Nggak ada larangan yang haram kan, nggak ada. Cuman makruh. Jadi kalau misalkan memungkinkan duduk, tapi di saat-saat tertentu berdiri nggak ada larangan. Bisa dipahami? Nah, jangan sampai memahami wah cuman makruh aja kan setiap hari untuk berdiri, nggak benar. Bisa dipahami? Nah, tapi di saat-saat tertentu ketika memang keadaannya penuh, nggak mungkin tuh duduk becek semuanya, darurat, bisa. Bisa dipahami? Sebagaimana perkara sunnah jangan dibilang wah cuman sunnah. Perkara sunnah itu bukan perkara yang wajib, bukan. Tapi afdalnya di apa kan kalau sunnah? Dikerjakan, dilakukan. Perkara makruh itu enggak haram, tapi afdalnya ditinggalkan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Na'am. Kita lihat lagi. Wal manhi anhu at-tanaffus dakhil al-ina. Yang dilarang itu adalah bernafas di dalam bejana, cangkir atau gelas. Wa yultahaq bihi an-nafkhu fit ta'am, dan diikutkan dengan pembahasan itu adalah meniup makanan. Jadi kalau antum makanan kok itu antum mau makan suatu makanan kok panas, sabar dulu. Paham ya? SBRDLU. Paham ya? Sabar dulu. Nah, terus bagaimana? Tunggu dulu sampai dingin. Sampai antum mampu. Jangan itu ternyata ada larangannya, nafkh, meniup. Paham ya? Misalkan nasi baru matang dari magicom atau bagi misalkan, kok panas, sabar dulu. Kalaupun dikipasi boleh, nggak ada larangan. Yang dilarang tiup. Nah, itu dilarang. Jadi pahami? Berarti ada dua larangan. Larangan pertama, bernafas di dalam cangkir, gelas atau bejana. Larangan kedua, meniup makanan. Biasanya makanan tiup itu karena apa? Karena panas. Beda kalau meniup karena ada semut situ. Paham ya? Kalau ada SMT, semut di situ, silakan mau ditiup untuk menghilangkan semut saja. Tapi kalau panas, alasannya panas jangan. Bisa dipahami Hasan? Jadi alasannya larangan meniup makanan itu karena apa? Panas. Sabar dulu sampai bisa dingin atau bisa dikondisikan, dikonsumsi langsung. Tapi kalau masih panas kemudian ditiup-tiup jangan. Boleh nggak didinginkan pakai kipas angin? Boleh. Pakai kipas biasa manual? Boleh. Pakai AC? Nggak ada larangan juga, boleh aja. Yang dilarang itu meniup. Antum tahu meniup kan? Wah, itu jangan. Paham? Berarti udah paham, itu ilmunya dikondisikan nanti biar tidak apa? Tidak gagal paham. Nah, seperti ini barakallahu fiik diamalkan. Jadi kalau dapat ilmu, dapat dalil, diamalkan. Ana ingatkan berkali-kali kan, ketika antum menguap, tutup itu mulut. Jangan kasih terbuka itu mulut, khawatir setan masuk. Dalilnya jelas sekali kan, idza tasa'aba ahadukum falyakdzim mastata fa inna syaitana yadkhul.
apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutuplah semampunya karena setan masuk. Fa idza qala ha dhahika syaitan. Nah, kalau dia ketika menguap wah gitu, setan tertawa. Masa antum mau tertawa sama setan? Pahami baik-baik. Biar terbiasa kalau menguap tutup. Nutupnya afan ya, afan jidan. Nutupnya jangan separuh-separuh. Itu masih kurang. Nah setan masih masuk kan? Ditutup itunya. Masih bisa masuk kan? Sampai selesai. Aman sudah, pergi dia. Tapi kalau antum nutupnya gini, baru itu masih bisa masuk. Paham ya? Ini ngasih tahu, soalnya kadang orang atau mungkin antum atau mungkin siapa itu seperti itu kadang ada. Paham ya? Nah, jadi nutup langsungan sampai selesai. Boleh nggak nutup tanpa tangan? Boleh nggak nutup pakai tangan? Terus pakai apa? Pakai apa? Pakai apa? Nutup pakai mulut. Gimana tuh pakai mulut? Jelaskan dulu. Anak paham yang antum inginkan, teman jelaskan. Ayo, apa tadi? Apa tadi? Nutup pakai mulut apa maknanya? Ayo, ditahan. Misalkan, contohnya. Mau apa? Kalau antum lakukan nih, tapi misalkan itu yang penting nggak terbuka, aman sudah. Tapi kalau terbuka, tutup sampai selesai. Ini ngasih contoh biar terbiasa. Kalau misalkan seperti ini, itu masih, masih ya namanya manusia banyak kekurangan. Makanya kita karena banyak kekurangan itu ya harus melengkapi. Kalau misalkan seperti itu ya kurang. Gini masuk nggak ini Nazril? Masih bisa masuk nggak setan ini? Masih bisa masuk nggak? Masih. Nutup apa ini? Nutup apa gitu? Paham ya? Nutup yang benar-benar nutup. Selesai gitu. Insya Allah udah paham ya. Ini dibiasakan. Kemudian ketika bersin ingat-ingat. Sudah tahu dalilnya. Ya, tolonglah diamalkan, tahu dalilnya. Jangan karena antum sesama teman main, teman ngobrol akhirnya bersin diam aja misalkan. Jangan. Bersin ya pastikan mengamal alhamdulillah. Sebelahnya bilang yarhamukallah. Sebelahnya lagi bilang yahdikumullah, sebelahnya yang bersin tadi. Diamalkan seperti itu ya, dibiasakan. Naam. Karena apa? Karena ketika bersin itu datang dari mana bersin itu? Dari Allah Ta'ala. Sedangkan menguap datang dari mana? Dari setan. Orang kalau sering menguap biasanya ngantuk orangnya. Kalau ngantuk lemes badannya. Kalau lemes pucat wajahnya. Paham ya? Makanya kalau beda orang bersin. Kalau anda lihat bersin, coba lihat orang-orang bersin. Itu kalau bersin semangat ya. Wah kayak masya Allah itu seperti itu. Karena dari Allah Ta'ala. Paham ya? Ini bukan dari anak loh ya, udah kita lewati dalilnya ya. At-tasa'ub minasyaiton. Menguap itu datang dari setan. Wal atash minallah. Sedangkan bersin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bersin apa? Alhamdulillah. Bukan subhanallah, alhamdulillah. Saudaranya mendengar ucapan apa? Yarhamukallah. Namanya apa namanya itu? Tashmid. Namanya tashmid. Setelah saudaranya bilang yarhamukallah, yang bersin jawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Dibiasakan itu barakallahu fiik. Kalau menguap, ada enggak doa khusus? Astagfirullah. Ada enggak? Orang-orang awam kadang ada itu. Kalau menguap, astagfirullah, itu enggak ada dalilnya. Menguap enggak ada dalilnya untuk apa? Zikir-zikir atau tutup aja selesai. Paham ya? Nah, seperti itu. Dibiasakan ya. Naam. Kita lihat di sini. Wa ammat tanaffus kharijul ina, adapun bernafas di luar bejana, faqad sabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Anas radhiyallahu anhu. Sungguh telah datang dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimak itu yatanaffasu fi syarab salatan, masyaallah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bernafas 3 kali ketika minum. Nah, walaupun kita tidak sampai seperti ini, tapi kalau ingin mencontoh ini dapat pahala insyaallah. Maksudnya bagaimana? Minum. Apa? 3 kali minum lagi. Itu contohnya ya, untuk memahamkan ini biar nanti Anda enggak bingung. Bukan minumnya 3 kali
Nunggu nafas itu bukan. Minum, nafas dulu. 3 kali baru minum lagi. Sudah pahami? Naam. Kata beliau, wa yaqul innahu arwa wa abra wa amra. Masyaallah. Kata beliau, ini artinya mirip semua. Arwa, abra, amra. Ini artinya mirip semua. Apa artinya? Kata beliau, sesungguhnya perbuatan tadi itu bisa lebih bisa menghilangkan dahaga, artinya gitu. Lebih bisa menghilangkan apa? Dahaga. Dahaga itu rasa haus. Pahami? Antum ingat arwa, abra, amra artinya apa? Nah, barakallahu fiik, lebih bisa menghilangkan dahaga atau haus. Paham ya? Minum, glek selesai. Mau minum lagi, taruh dulu nafas dulu. Baru setelah itu minum lagi. Beda kalau minum langsung glek satu botol itu biasanya kurang. Nambah lagi misalkan. Paham ya? Nah, ingat-ingat larangannya bukan masalah itu. Larangannya bernafas di dalam bejana, cangkir atau gelas. Wa taqara ba'du ahli al-'ilm anna syurbatal ula takunu aktsar min asy-syurbat tsaniyah. Dan sungguh telah datang disebutkan sebagai ahlul ilm bahwasanya minum yang pertama itu pastikan lebih banyak daripada minum yang kedua. Yang pertama banyak dulu. Banyak. Nah, taruh lagi yang sama bernafas, yang kedua lebih sedikit. Ini cuma penyebutan loh ya. Wa nahyu 'anit tanaffus dakhilun ina. Kenapa sih kok dilarang bernafas di dalam bejana? Kenapa kok dilarang? Perhatikan itu. Wa nahyu 'anit tanaffus dakhilun ina, dan larangan bernafas di dalam bejana atau cangkir atau gelas li umurin dikarenakan beberapa perkara. Dikarenakan beberapa perkara. Dikarenakan beberapa perkara. Al-awwal yang pertama, qad yulawisuhu, karena bisa jadi kadang-kala apa? Mengotori bejana atau cangkir tadi itu. Mengotori bejana atau cangkir tadi itu. Paham ya? Karena orang ketika bernapas itu otomatis kan mengeluarkan apa biasanya? Zat apa? Zat apa, Mas? Orang kalau bernapas itu kan menghirup dan mengeluarkan. Menghirup zat apa namanya kalau dihirup itu? Oksigen atau O2. Yang dikeluarkan namanya apa? Karbon dioksida atau H2O yang kita minum. CO2 itu istilah dihafalkannya. Oksigen itu O2, karbon dioksida itu CO2. Nah, ketika antum minum kok bernafas itu mengeluarkan zat CO2. Zat CO2 itu kalau bahasa Jawanya abab. Oh, abab kan antum? Itu bahasa Jawanya. Ya kan? Nah, abab itu kalau antum hembuskan di cangkir atau gelas biasanya nempel-nempel situ kan. Gelembung-gelembungnya itu. Paham ya? Nah, itu ngotorin gitu loh. Itulah ilahnya kenapa kok dilarang bernafas di bejana dalam cangkir atau gelas. Mafhum hafidz? Antum tahukah apa itu abab? Tahu enggak apa itu abab? Paham ya? Ewa. Jadi itulah larangannya karena khawatir mengotorin. Coba kalau antum bernafas di luar. Udah bebas, CO2 pergi. Tapi kalau antum bernafas di gelas, antum nggak percaya buktikan dalam artian buktikan bukan bernafas atau minum, cuman di gelas kosong. Nanti akan ada zat CO2 nempel-nempel situ. Yang awalnya gelasnya bening jadi buram. Paham ya? Nah, itu zat CO2, karbon dioksida. Yang antum minum, air yang antum minum itu namanya zat apa? RO. Oksigen yang kita minum itu keliru ya. Oksigen yang kita hirup itu oksigen O2. Yang kita minum namanya apa? H2O. H2O. Paham ya? Nanti maksudnya biar nggak keliru. Yang kita hirup namanya O2 alias RO alias apa? Oksigen. Yang kita hembuskan namanya karbon dioksida alias
CO2. Itu maksudnya barakallahu fiik, kesimpulannya kenapa kok dilarang bernafas di bejana, gelas, cangkir, alasannya mengotori. Kok bisa mengotori padahal kita kan enggak makan, enggak ngapa-ngapain kan? Itu tadi. Nah, barakallahu fiik, yang kita hirup kemudian kita keluarkan tuh ternyata mengandung kotoran. Asani, yang kedua, qatal haquhu raihah karihah sahih. Terkadang yang kita hembuskan itu apa? Mengikuti padanya bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap, misalkan atau habis makan, ya kan? Habis makan sayur, nasi, kemudian lalapannya apa? Pete. Atau lalapannya jengkol. Artinya ya, lalapannya pete atau jengkol. Nah, pete atau jengkol misalkan. Nah, atau minum. Kemudian bernafas di gelas itu atau cangkir. Otomatis apa? Baunya kan ke situ. Raihah karihah. La siyama man huwa akhsham. Terlebih-lebih lagi orang yang apa? Yang dia punya penyakit apa ya? Penyakit barakallahu fiik, pernafasan atau penyakit bagian hidung lah intinya. Yang biasanya barakallahu fiik ada bau-bau yang tidak enak dari dalam. Jadi lebih baiknya kalau seandainya nafasnya di luar itu aja. As-tsalits yang ketiga, wa rubbama yusabbib al-istiqdar idza ra'ahu ghair sahih. Bisa jadi menyebabkan apa istiqdar? Apa istiqdar? Disimak baik-baik, yang enggak terjemahkan diterjemahkan. Tak ingatkan berkali-kali itu kitab dibagikan itu bukan untuk dilihat, disimak. Paham ya? Nah, disimak, catat nanti di situ. Kalau mau cuma dilihat toh, itu ya sama aja. Nah, artinya diartikan, dia cepat bisa. Orang mau cepat pintar kok enggak mau. Paham ya? Pengennya mau ngulur-ngulur waktu 5 tahun 6 tahun baru pintar. Jangan, kalau bisa cepat-cepat ngapain lama-lama kan itu. Kita lihat sini. Wa rubbama yusabbib al-istiqdar. Terkadang bisa jadi apa? Menyebabkan istiqdar. Apa istiqdar itu? Apa istiqdar? Merasa jijik. Paham ya? Merasa jijik, merasa kotor itu istiqdar namanya. Idza ra'ahu ghair, apabila orang lain melihatnya. Kalau antum misalkan bernafas di cangkir, orang lain lihat. Mungkin orang lihat, jijik kan itu. Paham ya? Orang lain mungkin melihat apa? Jijik atau yang semisalnya. Nah, Allahu musta'an. Jadi kesimpulannya sudah kita selesaikan. Nah, pembahasan terhadap apa hadis yang kita baca ini barakallahu fiik. Adapun yang berikutnya insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang, pembahasan yang baru seputar apa? Nah, azab yang ditimpakan untuk orang-orang yang di dunianya dia namam, suka mengadu domba. Yang kedua orang yang tidak bersuci dari air kencingnya atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.